Bab 94. Sebelum sampai depan makam, semua orang hanya mengangguk ke Nathan, lalu memberi penghormatan kepada Jordan, dan kemudian berjalan ke Thomas Day dan istrinya untuk mengucapkan belasungkawa. Thomas Day dulu bekerja di departemen, jadi dia secara alami mengenali siapa orang-orang ini. Dia menangis kegirangan, mengangkat kepalanya dan tertawa. Jordan, apakah kamu melihatnya? Pimpinan datang untuk memberi penghormatan padamu. Kedua orang tua itu menangis terseduh-seduh. Puluhan pria besar di Anhemia memberi penghormatan pada Jordan satu persatu. Melihat adegan ini, Tobe Daisuke dan lainnya hatinya membeku. Satu persatu tampaknya telah jatuh ke dalam gua es yang membeku 10.000 tahun lamanya. Mereka secara bertahap mengerti mengapa Master Kenta dan Master Sang rela mempertaruhkan hidup mereka kepada Nathan. Tobe Daisuke juga mengerti mengapa Neal Dunchan mengingatkannya untuk tidak pergi ketika Neal Dunchan memberitahunya tidak hadir pagi tadi. Ternyata Neal Dunchan sudah tahu semua ini. Jangan ikut campur urusan ini. Talia Warren, Damian Hansen, dan Mia Daniels melihat para pemimpin tertinggi di Anhemia memberi penghormatan kepada Jordan satu persatu. Hati mereka bercampur aduk rasanya dan tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tidak yakin apa yang menanti mereka selanjutnya. Kaki Darwin terus gemetar, dan sulit untuk mengatakan sepatah kata pun. Sonny tidak lagi memiliki pikiran untuk membalas dendam. Kepala Edwin kacau. Ini. Alfred terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Nadia melihat yang dikatakannya. Spesies liar, dengan matanya penuh dengan keajaiban. David, Amy dan yang lainnya tercengang. Apa identitas Nathan sekarang? Mengapa bahkan para pemimpin dan wakil pemimpin datang? Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan walau punya koneksi dan relasi. Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi kepala mereka. Bela sungkawa Tuan Thomas Day. Setelah kelompok petinggi Anhemia ini menyelesaikan penghormatan mereka, mereka tidak berhenti lama, tetapi langsung pergi. Mereka tidak menoleh ke Tobe Daisuke dan yang lainnya. Ini membuat mereka sangat bingung. Situasi apa ini? Tiba-tiba Alfred tersenyum. Aku mengerti. Alasan mengapa pemimpin Irfan Wilson dan yang lainnya datang untuk memberi penghormatan. Itu karena Thomas Day dan istrinya. Mereka juga adalah pemimpin lama di departemen. Itu benar. Mendengar Nathan membuat onar sebesar ini, normal mereka datang untuk memberi penghormatan. Darwin segera berkata. David juga menemukan jawabannya. Jika para pemimpin Irfan Wilson dan yang lainnya adalah pendukung Nathan, mengapa tidak berurusan dengan kami? Sebaliknya, pergi begitu saja. Ya, pasti begitu. Tobe Daisuke yakin. Jadi selanjutnya, selama kita tidak melukai kuburan Jordan dan Thomas Day serta istrinya, kita dapat melakukan apapun yang kita inginkan. Niat membunuh melintas di mata Sonny. Dia sudah lama ingin membunuh Nathan. Kalau begitu, Nathan harus berlutut di depanku hari ini. Darwin menggoyangkan tongkatnya. Preman-preman ini pulih dari ketakutan barusan dan menatap Nathan dengan galak. Pada saat ini, Nathan melambaikan tangannya, dan Green Dragon datang ke sisinya. Katakan pada mereka. Misi dimulai, Nathan memerintahkan. Siap. Green Dragon mengangguk. Segera. Dia mengeluarkan walkie-talkie dan memerintahkan. Misi dimulai. Melihat keluarga Clark menatapnya dengan tatapan kosong, Nathan tersenyum kepada mereka. Maaf, sudah menunggu lama. Hidangan utama yang sebenarnya ada di sini. David berkata dengan marah. Nathan, trik apa yang kamu mainkan? Siu. Sebelum dia selesai berbicara, 4 penjuru menembakkan suar ke udara. Duar. Melihat suar meledak di udara, semua orang bingung. Bab 95. Bahkan bos besar seperti Tobe Daisuke belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Tidak tahu pesan apa yang dikirim oleh suar ini. Namun, ada sekelompok tentara bayaran di antara mereka. Ekspresi mereka berubah. Saat mereka melihat suar diluncurkan ke udara, mereka menyadari bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Ini adalah suar yang digunakan oleh militer. Bahaya. Clark, kita harus mengungsi secepatnya. Pemimpin tentara bayaran memberi tahu Edwin. Hanya saja Edwin, yang bodoh dalam hal ini,
Mana mengerti apa yang dia maksud. Mengungsi apa? Aku belum tahu apa yang terjadi. Edwin berkata dengan dingin. Kalau begitu kami mundur sendiri. Kami tidak butuh uang. Tentara bayaran tahu apa arti suar. Mereka segera pergi. Tidak perlu mempertaruhkan nyawa untuk uang. Ngung, ngung, ngung. Namun saat hendak mengungsi, tiba-tiba ada gerakan dari tanah. Mengguncang tanah dan mengguncang semua orang. Semua orang dapat dengan jelas melihat pasir dan kerikil di bawah kaki mereka yang bergulung-gulung dan bergetar. Guncangan menjadi semakin keras, dan beberapa orang bahkan kehilangan keseimbangannya. Seolah akan terjadi gempa besar. Pemimpin tentara bayaran itu berjongkok perlahan. Telinganya menyentuh tanah untuk mendengarkan. Dalam sekejap, wajahnya berubah. Ini terlalu banyak gerakan. Di masa lalu, mereka pernah dikelilingi oleh ratusan tentara bayaran di medan perang gurun. Dan gerakannya cukup besar. Tetapi sekarang gerakan yang dia dengar, ratusan kali lebih banyak daripada ratusan orang yang mereka temui. Dihitung secara kasar kira-kira ada 100.000 orang. 100.000 orang. Konsep macam apa ini? Dia tidak bisa membayangkannya. Ngung, ngung, ngung. Pada saat ini, ada raungan di udara. Semua orang melihat ke atas dan melihat pesawat-pesawat lewat di ketinggian rendah. Dan mereka seperti merasakan badai. Pesawat-pesawat ini berjajar, beterbangan, melayang-layang di atas tempat ini. Semua orang menghitung jumlah pesawat di hati mereka. Setidaknya ratusan. Tidak hanya itu. Ada ratusan helikopter yang datang dengan penerbangan lebih rendah, yang padat dan menutupi langit. Semua penglihatan tiba-tiba menjadi gelap. Kepadatan pesawat-pesawat ini menghalangi matahari. Yang paling berlebihan adalah kedatangan puluhan pesawat angkut besar, melayang di udara. Tidak tahu mau berbuat apa. Ngung, ngung, ngung. Gempa bumi semakin besar. Banyak orang tidak bisa berdiri dengan benar. Lihat, orang-orang lingkar terluar dalam pengepungan berteriak. Dan semua orang melihat ke belakang. Di ujung garis pandang, sebuah raksasa muncul satu persatu. Setelah melihatnya dengan jelas, darah di wajah semua orang menghilang. Wajah semua orang sangat pucat pasi. Karena raksasa itu adalah tank berlapis baja. Seluruh penjuru. 360 derajat tanpa celah. Tentara bayaran memperkirakan setidaknya ada 1.000 kendaraan. Ini adalah penjaga pertempuran kelas tinggi. Lihat itu. Semua orang melihat tank berlapis baja saling terkait. Dan infanteri di dalamnya muncul. Begitu padat sehingga tidak mungkin untuk melihat ujungnya. Tak, dotak, dotak. Formasi kereta diikuti oleh sejumlah besar infanteri. Melangkah dengan kecepatan yang seragam. Datang dengan menghantam bumi. 4 baris adalah 1 resimen. Diperkirakan, kita bisa melihat 20 resimen. Kita bisa melihat 20.000 orang dengan mata telanjang. Tapi itu hanya sebagian kecil. Tentara yang sebenarnya masih di belakang. Tentara bayaran menganalisis segala sesuatu dari sudut pandang profesional mereka. Bersambung.